Besoknya meeting, deal lah itu lagu, harga 60 juta, tapi dalam rentang waktu 1 tahun tuh nggak kelar-kelar. Tidak diurus sama sekali, gitu. Kemudian juga mau ngebocorin sesuatu soal Reza. Uh, Sebenarnya sih gini, bermula dari memang saya speak up di media sosial saya gitu. Jadi Reza Herlambang ini aku kenal 8 tahun yang lalu, dikenalin sama Tini, manajer saya waktu itu. Jadi saya undang dia ke salah satu launching perusahaan saya di Cibubur gitu. Nah, dari beberapa artis ini yang saya undang, sebenarnya bukan saya undang, Tini, manajer saya undang ke situ. Akhirnya Tini merekomendasikan saya bikin single waktu itu. Bikin single, ini katanya Reza Herlambang yang booming dengan lagu Syahrini, kau yang telah milih aku. Oke, akhirnya besoknya meeting, deal lah itu lagu, harga 60 juta, tapi dalam rentang waktu 1 tahun tuh nggak kelar-kelar. Tidak diurus sama sekali, gitu. Saya udah keluar duit, dalam rentang 1 tahun itu malah duit saya keluar terus buat ini, sampai ke segala macemnya gitu, manajernya, resanya gitu. Singkat cerita, waktu itu saya kan udah keluar duit hampir 100 juta itu, sedang lagu mana gitu. Akhirnya retake berkali-kali, gagal lagi segala macam. Akhirnya mamahnya almarhum minta maaf banget, jadi saya bawa nama mamanya itu datang ke kantor saya memperkenalkan diri bahwa dia mamanya Reza. Terus dia cerita ke saya, kenapa Ki, gini. Terus aku ceritain, iya mah aku beli lagu, oh ini mamanya Reza. Aku bilang, oh iya, aku beli lagu ke Reza tapi ini nggak kelar-kelar, gimana mah gitu. Ya udah, kata mama take over aja. Kalau aku ingat mamanya sangat luar biasa gitu. Maksudnya baik banget sampai akhir hayatnya. Akhirnya mama bilang, aku yang meng-create Reza jadi seorang Reza Herlambang. Jadi aku bilang, oh ya udah, berarti ini aku urus ke mamahnya nih gitu. Akhirnya aku di-create sama mamahnya, masuk manajemen mamahnya, dan mamahnya ngurusin gitu. Dan itu memang ada progresnya. Walaupun lagunya tidak booming, walaupun segala, tapi ada progresnya dan lagu itu selesai. Itu pun Reza tidak datang, lagi take, lagi segala macam promo dan lain-lain, cumannya launching, dia datang itu ujung ngamuk-ngamuk dan harus saya bayar, harus dibeliin jaketnya segala, harus begini, harus begitu. Oke, dan dia juga tidak meng-up sama sekali di semua media sosialnya dia atau di mananya dia sesuai dengan dia iming-iming dia bahwa lu bisa ngetop dengan nama besar gua, dia bilang gitu. Oke, setelah itu oke lah, udah biarin. Akhirnya itu aku diangkatlah anak sama mamahnya. Aku lebih dekat ke mamanya untuk gimana caranya meng-create aku sebagai jadi penyanyi gitu loh. Di tengah itu Reza ini karena aku nggak enak nih sama mamanya, ya pinjem, ya minta, ya nipu gitu ke aku. Minta segini, minta segitu, minta segini, karena aku nih di dalam satu manajemen aku nggak enak sama mamanya, dan aku bilang ke mamanya, ke keluarga, biarpun itu udah terakhir gitu, aku bilang ya, mah ini gimana sih Reza minjem ini, udah nggak apa-apa Ki, nanti udah gini gitu. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa kamu mau masuk manajer Reza? Waktu itu di situ ada Aliando belum ngetop waktu itu, sampai aku yang disuruh disuruh nganterin Ali kemana gitu. Ada dua penyanyi lagi, satu band, satu perempuan, itu solois. Aku masuk, ini dua ini udah jadi korban nih, udah si Ben ini sama si Iva ini udah mau minta balik uang yang udah dipakai. Satu orang, menurut dia waktu itu 400-500 juta lah, yang bandnya ini hampir 200 juta. Balik lagi terus, dia mau dilaporin lagi ke polisi, terus mamanya bilang, Ki kalau sampai Reza ini ke polisi, Kiki nggak bisa naik, lagu nggak bakal bisa jalan. Akhirnya aku temuin itu dua sama keluarganya, aku bilang utangnya berapa. Akhirnya deal-dealan itu hampir 200 juta yang satu aku bayar cash, satu lagi yang band itu 150 juta, jadi 350 juta. Oke. Dia terus nipu lagi, dipanggilin debt collector, udah aku tutup, walaupun itu tidak ada sih hitam di atas putihnya, ada satu waktu itu nominalnya nggak banyak, cuma 139 juta yang hitam di atas putih. Tapi kalau bukti pelunasan segala macam dari penyanyi itu, karena aku yang ngasih duit, itu dari tangan aku. Terus waktu itu dia nyaleg, Ki kalau
gua jadi anggota DPR nih, wah nanti gue ganti, lu gini dulu segala macam. Yang meng-create ini Mbak Astrid. Mbak Astrid waktu itu yang nanganin artis-artis untuk jadi caleg. Ki, bawa duit cash ke sini Ki, malam-malam berapa ratus juta aku tenteng-tenteng. Ini Mbak, aku bilang udah gini-gini, boleh tanya nanti Mbak Astrid itu mungkin datang. Mbak gini. Katanya akhirnya Mbak Astrid ditipu juga waktu mereka 40 juta sampai dimasukin ke media. Aku langsung, mamanya nangis-nangis, aku telepon Mbak Astrid, lu take down sekarang juga, gue bilang gitu. Berapa utangnya Resa? Segini. Mamanya nangis-nangis, si Resa tenang-tenang aja di kos. Gue bilang, Mbak, lu jangan, gue jadi berantem sama Mbak Astrid. Take down, ada biayanya Ki, berapa 7 juta, gue bayar, take down sekarang. Pagi dikeluarin, sorenya udah ditarik lagi. Itu gue sampai segitunya, gue karena kasihan sama mamanya. Gitu, gue ngelihat gini, gue juga seorang anak. Mamanya ini mulia banget, pengen naikin Resa lagi. Tapi emang si Resanya bejat gitu loh. Emang dia bilang gini, di podcastnya Denny, di Mas Anang segala macem. Gue terpuruk. 3 tahun dia kayaknya doang. Ini menurut cerita mamanya, bukan cerita dari dia. Dia bukan kaya dari kecil. Dia jatuh itu 2010 dia jatuh, tapi dia tidak menceritakan dari 2012 sampai 2022 dia nggak cerita udah dapat berapa miliar. Dari gue aja udah hampir 1,5 M. Hampir 1 M. Itu yang gue buat dia sendiri, gue tidak bicara keluarga. Mau berapa ratus juta pun buat keluarganya tidak gue hitung. Ini khusus buat dia pribadinya sendiri. Belum dari katanya dapat proyek film dari Mas Hanung 300 juta. Gue tahu banget itu. Belum dia dari penyanyi, berapa penyanyi? Satu orang 150 juta udah berapa M? Sekarang coba, apa itu yang namanya terpuruk? Udah bangkit dia sebenarnya, tapi duitnya dipakai hura-hura. Dipakai hura-hura sama dia, dipakai beliin orang ini, show off segala macem. Jadi udahlah, gue yang tahu gue 8 tahun hidup, gue masuk ke dalam keluarganya. Gitu. Jadi gue speak up kayak begini, ada satu orang penyanyi juga, dia udah ngelaporin dia juga nge-DM gue, katanya sih hari ini dijemput paksa, gue nggak tahu, kerugiannya dia 150 juta. Katanya hari ini dia dijemput paksa karena udah laporan 2 kali, gue mah nggak ikutan di situ. Karena gue tidak, ujungnya itu dia, gue laporin polisi lu, enggak. Gue mah kalau mau laporin dari dulu gitu. Gue tidak melaporkan dia ke polisi segala macam karena ngeliat mamahnya. Gitu, cuman dalam hati gue, mamanya meninggal, kelar lo sama gue. Lu masih begitu aja kelar lo sama gue, bener. Gue yang sakit hatinya itu, yang dia bilang buat mamanya sakit, tiba-tiba dia ngebeliin orang handphone bisa transfer 5 juta. Apa itu namanya orang bangkrut? Dia bisa beli mobil BMW, apa itu orang bangkrut? Nggak bisa nyicil 3 bulan, gue yang lunasin. Udah bisa nyicil mobil 2 kali. X-over sama BMW. Apa itu yang namanya orang bangkrut? Udah jaya dia. Gitu, cuman uangnya emang bukan buat keluarganya. Uangnya buat dia hura-hura. Buat segala macam dia dengan gaya hidupnya dia yang hedon. Gitu. Mungkin menurut Mas Kiki sendiri, munculnya Resa sekarang ini adalah Oh iya, drama banget. Coba kalian sebagai wartawan di sini yang ngelihat podcastnya Resa di mana-mana, ada nggak cerita dari 2012 sampai 2020? Ada ceritanya? Coba ada nggak? Dia kan menceritakan 14 tahun yang lalu. Dia bercerita pura-pura mewek-mewek segala macam 14 tahun yang lalu. Yang ibaratnya nggak relate gitu. Harus cerita dong full. Lu jangan gini, gue tahu triknya dia menjual drama itu karena banyak orang udah nguber dia nih. Udah ada yang ngelaporin, udah yang segala macem. Lu gila gak sih? Sampai orang itu, tetangganya dia, disuruh pinjol. Coba bayangin, biadab gak orang kayak begitu? Suruh pinjol 5 juta, ditagi-tagi 4 juta, sisa 2 juta, katanya janji nih tanggal 10 ini, ditagi malah mau dibawain lawyer. Orangnya nangis-nangis ke gue nge-DM. Biadab gak orang kayak gitu? 2 juta itu janda pedagang kecil, nangis-nangis di Uber pinjol. Hati lu di mana? Sedangkan lu podcast berapa kali itu dibayar? Ini baru tanggal 10 dan bilang dia baru besok mau bayar. Kak Kiki tolong dibayarin dulu, si Resa mau bayar besok. Itu WA-nya ada. Gue bilang, oke, gue tolongin lo. Nih gue di sini ya, gue bilang, gue tolongin lu 2 juta.
tagih si Resa besok, tagih itu si Resa, gue bayarin, kalau perlu di loudspeaker nih orangnya, 2 juta gue bayarin. Jadi gue dulu tuh gitu, gue bukan karena nolong dia, tapi gue nolong korban-korban. Iva, kamu ngomong, saya bayarin kamu sebagai penyanyi 150 juta karena saya kasihan sama kamu, bukan karena saya nolongin Resa. Tolongin kak, saya sampai habis-habisan, mobil dijual, ini segala macam, sampai bom bensin saya habis, gimana? Gue kemanusiaan. Tapi kan harus tanggung jawab si Resa dong, karena gue bayarin utangnya dia, hasil tipuannya dia. Oke, gue bilang, Res, lu tanda tangan, mama tanda tangan, ini gue bayarin. Karena gue kasihan sama korbannya. Jadi orang-orang pada ngomongnya, oh lu mah gini, lu jor-joran, kagak. Gitu, cuman gue kasihan. Ini orangnya masih hidup nih, orangnya kan masih hidup. Kecuali pada mati, ini kan orang masih pada hidup nih korban-korbannya dia. Tapi udah banyak yang mencoba mengungkap nggak sih bang korban-korbannya? Ya sekarang kasihan. Sekarang gini deh, ada cowok, anak kuliahan, gue nggak ngerti, dia nge-DM gue, ditipu sama dia. Ini anak udah nggak punya ibu, tinggal skripsi, dia punya laptop segitu-gitu, digadein 9 juta. Anjing itu orang. Terus disuruh pinjam ke temen-temennya 25 juta. Ini anak gak punya ibu, sampai dia nangis-nangis di Uber nge-DM gua. Ini kasihan, itu orangnya mesti nge-DM gua, Kak tolongin. Ada kwitansinya, Resa Herlambang 25 juta. Suruh pinjam, dia di Uber sama teman-teman kuliahannya sekarang. Laptopnya dia nggak bisa nyelesain skripsi, dia ada orang kayak gitu. Kalau gua nggak speak up, siapa lagi? Mungkin dia malu kali, gua nggak ngerti dia ada hubungan apa. Kalau gua ngapain? Kalau gue ada hubungan, kan ini keluarganya tahu, manajernya tahu, apa hubungannya. Gue cuma seorang penyanyi bodoh gitu loh. Yang gue ngebantu keluarganya mau coba bangkit. Kecuali gue malu dong kalau ada hubungan apa-apa sama dia kayak gitu. Ya, yang mintanya juga bukan dia nih, lingkungannya dia gitu. Coba, dari hal kecil orang suruh pinjam-pinjam sampai anak kuliahan. Bayangin, sedangkan dia bisa poya-poya, bisa beliin iPhone, dia pakai iPhone, dia bisa beliin iPhone orang, 2 orang dibeliin iPhone loh. Yang satu iPhone 14, gua cat masih ada. Dibeliin sepatu segala macam orang, mau jadi gadun kali dia, tapi pakai nipu dari orang. Nah, gua nggak tahu itu. Alasannya dia bisa nipu sampai minjem pinjol itu apa katanya bang? Alasannya dari pihak? Ya nggak tahu, pokoknya katanya ini emam, nggak tahu. Gue bilang, lu kenapa bisa mau? Ya karena dia tetangga dari kecil, tetangganya sendiri. Dia bilang kata kasihan kalau mama, semua korbannya ngelihat mamahnya. Lu boleh tanya nanti nih orang berderet korban, pasti dia ngejual mamahnya. Tapi sejauh itu kan dulu sempat beredar kalau Reza Herlambang itu memiliki sebuah showroom mobil. Apakah itu? Showroom mobil dari mana mas? 5 mobil saya dia pinjem. Alphard, Mercy, BMW, Camry, itu udah punya saya semua. Showroom dari mana? Nih, ini belum lama. Kalau dia punya showroom, dia kan nyewa-nyewa nih. Kalau pakai mobil saya pinjem, saya tarik lagi. Dia nyewa nih, saya kenalin sama teman saya rental. Belum lama nih, baru sebulan. Udah lama, nipu lagi, digadein sana, digadein sini. Di Uber. Si teman saya ini merasa dia kenalin saya. Siapa yang bayarin? Baby Romeo yang bayarin di Hotel Santika. Ada fotonya. Ini Mas Baby yang bayarin cash. 15 juta atau berapa. Boleh tanya Mas Baby bener apa enggak? Saya juga nggak tahu. Itu dari orang rental. Gue bilang, gue udah nggak mau bayar-bayarin. Jadi semua itu sampai yang pinjol ini ngubernya ke gue. Karena gue orangnya mungkin kasihan gitu. Jadi gue tuh bukan nolong Resa sebenarnya. Nolong orang-orang korbannya dia. Gue tidak cari-cari, tapi dia minta tolong ke gue. Jadi gue kadang-kadang jadi gue gini. Mungkin juga banyak orang, si Kiki juga punya utang. Iya, gue punya utang namanya orang usaha. Siapa yang gak punya utang? Tapi gue tanggung jawab, gue ada hitam di atas putih. Gue punya usaha. Ini beda. Ini lu nipu. Gitu, ini nipu. Begini, gini ya mbak, gimana nggak nipu? Keluarganya udah bungkus-bungkus, udah mau keluar rumah, harus bayar. Telepon mamanya ke saya, ini udah pada saya datang. Ini udah mau diiniin. Saya melihat mamahnya kasihan segala macam. Harus bayar berapa? 100 juta 1 tahun. Saya transfer saat itu juga udah jangan pada pindah. Bu Mini tuh agent properti Bintaro, saya yang berhubungan sama langsung dengan oke, saya bilang gitu. Oke, saya bayar. 2 tahun saya bayarin. Hari ini saya bayarin kontrakan rumah, besoknya dia suruh temennya sahabatnya nipu saya 200 juta.
lu minta sama Kiki bilang aja buat ini buat lampu, bilang suruh gua. Untung cuma saya kasih 50 juta. Akhirnya si Rido ini, orang partai juga waktu itu, si Rido ini akhirnya bilang ke gue, Ki, sorry gue punya salah ke lu, dulu gue disuruh tipu lu sama Resa. Biadab ke orang kayak gitu. Kenapa seorang Kiki ini kayaknya berapa?